Shalom saudara, puji nama Tuhan. Saat ini kita semua boleh bersyukur pada Tuhan. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita boleh beraktivitas hari ini. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini izinkan saya memberikan sedikit renungan singkat kepada saudara sebelum kita memulai aktivitas kita yang baru di pagi hari ini. Nah saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, kita semua yang hidup dalam dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan, bukan dalam kehidupan kita. Kita pasti tidak menginginkan penderitaan ada dalam kehidupan kita. Semua pasti menginginkan kebahagiaan, bukan dalam hidupnya. Saya pun menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan saya. Saya percaya saudara juga menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Nah, apa yang dikatakan kebahagiaan yang sejati menurut Alkitab? Kita baca di dalam Mazmur 112 saudara, ayat 1 sampai ke ayat keempat. Kita baca ayat per ayat ya saudara, saya bacakan untuk saudara. Ayat pertama, bahagia orang benar, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saya ulang ayat di sini dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Poin pertama, apa sih syarat untuk kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu adalah kita takut untuk kita berbuat dosa. Kita takut saat kita menyakiti hati Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan. Kita mau menjunjung tinggi Tuhan. Itu yang namanya takut akan Tuhan. Nah, dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mengapa takut akan Tuhan itu penting, saudara? Takut akan Tuhan itu sangat penting untuk kita miliki, karena dengan takut akan Tuhan, hidup kita ini akan terarah. Ada yang membimbing hidup kita, ada tujuan dalam kehidupan kita. Nah, kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki hati takut akan Tuhan? Hidupnya pasti akan sembrono, hidupnya pasti akan asal-asalan, acuh tak acuh, dan tidak terarah, saudara. Nah, di sini dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kebahagiaan kita kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apakah saudara sudah memiliki hati yang takut akan Tuhan? Jika belum, pagi hari ini Tuhan menginginkan saudara memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mari saudara, kita mau belajar untuk kita jauh dari dosa, untuk kita tidak mendekatkan diri kita kepada dosa, melainkan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, dari sanalah kebahagiaan kita. Nah, maka dari itu kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Itu sangat penting sekali untuk kita miliki dalam kehidupan ini. Poin kedua, bagaimana syarat untuk kita mendapatkan kebahagiaan? Poin kedua, ayat selanjutnya, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Garis bawahi kata suka dan segala perintahnya. Dikatakan di sana yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah saudara, dalam kita membaca firman Tuhan, kita tidak hanya suka akan firman Tuhan, tapi dikatakan harus sangat suka. Nah, berbeda rasa suka dengan sangat suka, itu berbeda saudara. Mungkin saat saudara mempunyai pacar, atau saudara mempunyai pasangan hidup pertama kali, saudara berkata, aku cinta kepadamu. Berbeda dengan kita berkata, aku sangat mencintai kamu. Itu berbeda saudara. Nah, di sini dikatakan yang sangat suka akan firman Tuhan. Jadi bukan hanya suka membaca firman Tuhan, tapi harus sangat suka akan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan yang digarisbawahi tadi, selain sangat suka, yang digarisbawahi kedua adalah segala perintahnya. Segala perintahnya. Kata segala itu semuanya saudara, semua perintah Tuhan. Jangan saat kita membaca firman Tuhan, wah ini perintah yang mudah, aku bisa lakukan perintah ini. Tapi saat kita membaca, wah ini perintahnya sulit banget untuk aku lakukan. Nah, aku tidak mau lakukan ini pasti bukan untuk aku. Perintah ini pasti bukan untuk aku. Aku lakukan perintah-perintah yang aku bisa saja. Yang aku tidak bisa, ini pasti bukan buat aku. Dikatakan di sana bahwa kita harus sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Segala itu semuanya saudara.
Apa sih perintah-perintah Tuhan? Banyak sekali kalau kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa saja sih perintah Tuhan? Salah satunya adalah hormatilah orang tuamu. Apakah kita sudah menghormati orang tua kita? Apakah kita membiarkan orang tua kita di panti jompo? Bagaimana kehidupan orang tua kita? Apakah orang tua kita sakit? Ataukah orang tua kita sehat? Kita sudah tidak mungkin kita berpikir, sudahlah, aku sudah dewasa, orang tuaku juga sudah dewasa, sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Sehingga kita tidak menghormati orang tua kita lagi. Nah saudara, penting sekali. Salah satu dari perintah Tuhan adalah hormatilah orang tuamu. Mari saudara, kita mau belajar menghormati orang tua kita, menyayangi orang tua kita, seperti kita dulu pernah disayangi oleh orang tua kita sewaktu kita masih kecil. Apalagi sih perintah Tuhan? Banyak sekali saudara perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan salah satunya adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu sangat sulit saudara untuk kita lakukan, tapi itu adalah perintah Tuhan. Kasihilah musuhmu. Nah, bagaimana kita mengasihi musuh kita? Apakah saudara pernah berdoa buat orang-orang yang sudah pernah mengecewakan saudara? Apakah saudara pernah berdoa buat orang-orang yang sudah pernah melukai hati saudara? Jika belum, saudara belum melakukan segala perintah Tuhan dan saudara belum sangat suka akan perintah Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama belajar untuk kita lebih lagi suka, sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Nah, kita mau belajar saudara, meskipun ini tidak mudah, tapi bukan berarti ini mustahil. Kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita mempunyai Tuhan yang senantiasa membimbing kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menjalani kehidupan ini sendirian, mungkin kita tidak sanggup. Tapi jika kita berjalan bersama Tuhan, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya yang kuat senantiasa menolong kehidupan kita. Apa sih janji Tuhan kepada orang yang memiliki hidup benar dalam hidupnya? Yang pertama adalah dikatakan di ayat kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Berarti apa? Hidupnya tidak dipermalukan oleh Tuhan. Jika kita memiliki hidup benar di hadapan Tuhan, kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita sangat suka akan segala perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji kepada kita bahwa anak cucu kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Di ayat selanjutnya juga dikatakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Begitu nyata pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang memiliki hidup benar yang takut akan Tuhan, memiliki hidup benar yang sangat suka akan segala perintah Tuhan. Mari, renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita menjauhkan diri dari dosa, lebih mencintai Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ingin melukai hati Tuhan. Jika hari ini kita boleh ada, Tuhan punya rencana kehidupan kita. Tuhan inginkan kita berubah hari demi hari menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih baik lagi, lebih mengasihi Tuhan lagi, lebih mencintai Tuhan lagi. Amin saudara, mari kita berdoa. Saya tutup renungan ini. Saya mengajak saudara semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan kami sadar, bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman Tuhan tentang menjadi orang benar ya Bapa, tapi kami ingin belajar untuk kami lebih lagi mencintai Engkau hari demi hari. Kami ingin mempunyai hati yang takut akan Engkau. Kami tidak ingin melukai hati-Mu lagi ya Bapa. Tuhan ajari kami untuk kami belajar untuk menyukai segala perintah Tuhan, supaya kami percaya Tuhan janji-janji-Mu atas kehidupan kami tergenapi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya
Janjimu tidak pernah bohong ya Bapa. Engkau tidak pernah mengingkari janjimu. Engkau Allah yang senantiasa menepati janji-janjimu ya Bapa. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau menolong setiap langkah kehidupan kami. Dalam kami mengarungi kehidupan ini, kami percaya tangan-Mu yang kuat Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan, ajari kami terus Tuhan. Jika kami salah, tegur kami ya Bapa. Jangan biarkan kami terus terlena dengan kesalahan kami, tapi kami ingin belajar berubah dari segala kesalahan kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ampuni segala dosa-dosa kami, apapun yang kami lakukan, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami ya Bapa. Jadikan kami pribadi yang lebih baik lagi ke depan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.